Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat lembar kerja peserta didik atau lembar kerja siswa secara online. Sebelum masuk ke dalam tutorial, saya ingin menampilkan atau menunjukkan contoh soal yang sudah jadi. Kemudian hasil pekerjaan siswa yang sudah dikerjakan. Baik, di sini saya akan login dulu karena saya sudah register, sudah mendaftar, saya sudah langsung masuk dengan akun saya. Kemudian saya klik My Worksheet karena saya sudah membuat. Di sini saya mencoba membuka soal. Salah satu soal, kita bisa melihat di My Live Worksheet, di sini bisa menyematkan atau memasukkan link YouTube. Kemudian kita bisa membuat soal pilihan ganda. Ini bisa diklik jawabannya, tinggal dipilih. Kemudian kita bisa membuat soal berbentuk ke bawah, drop down, seperti ini. Kita klik, kemudian dipilih jawaban. Di sini juga kita bisa menggunakan menarik garis atau menjodohkan dengan menggunakan garis. Jadi di sini kita bisa tekan, tarik garis pada gambar sesuai dengan perintah. Jadi perintahnya nanti dimohon yang jelas, karena anak nanti bingung dalam pengerjaannya. Jadi mau diapakan soal ini. Jadi perintahnya harus sangat jelas. Di sini kita menarik nama perangkat. Ini adalah nama perangkatnya. Kemudian kita tarik ke gambar sesuai namanya. Kita tarik, kita letakkan pada gambar. Jika sudah selesai, kita bisa klik finish. Di sini karena kita belum terhubung dengan guru kita, biasanya ini dimasukkan kode maupun alamat email. Kita langsung coba cek my answer. Nah, di sini kita mendapat nilai 10. Jadi penskoran pada live worksheet itu memang maksimal 10. Kemudian di sini bisa terlihat jawaban benar sudah dimunculkan. Tidak ada yang salah, betul semua. Kemudian jawaban-jawaban dari peserta didik kita bisa cek pada My Mailbox. Di sini tadi saya sudah membuat grup kelas 7G. Yang masuk adalah ini. Di sini. Itu sekilas tentang gambaran tentang live worksheet. Baik, sekarang kita mencoba untuk membuat soal. Sebelum membuat soal, saya akan menjelaskan dulu. Ini adalah tampilan utama dashboard dari live worksheet. Ada home, ada about this site, interactive worksheet, make interactive worksheet, make interactive workbook, community, dan help. Untuk kita konsentrasi pada 3 tab ini. Di sini ada interactive worksheet. Pada interactive worksheet, di sini sudah disediakan. Jadi Bapak Ibu guru di seluruh dunia sudah mengupload soal-soal, sudah share soal-soal untuk publik. Nah, di sini jika kita mata pelajaran bahasa Inggris, kita bisa langsung saja menggunakan ini, tetapi jika kita menginginkan yang berbahasa Indonesia, berarti kita pilih pada sebelah kiri, ini kita pilih Indonesian. Di sini adalah uploadan atau yang soal-soal yang sudah di-share oleh Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Di sini ini adalah tampilannya. Atau kita coba dulu, saya akan mencoba satu soal yang sudah dibuat oleh Pak Rahmat di sini. Pelajaran IPA
kelas 4, bagian-bagian tumbuhan. Nah, di sini kita bisa langsung menggunakan. Untuk share ke siswa, kita bisa langsung copy link atau custom link. Kita coba mengerjakan saja. Misalkan di sini saya masukkan Sandra, kelas tadi grade-nya tadi kelas 4, nomor absen 8 misalkan. Pasangkan gambar dalam kotak dengan pernyataan yang benar. Pasangkan, berarti kita akan memasangkan. Di sini kita geser, kita letakkan jawabannya. Ini kita mencoba, ini buatan orang lain. Kalau sesuai dengan kita tidak masalah. Nah, di sini kita bunga di sini. Jika sudah, ada soal lagi di bawah. Ini adalah soal drop down, sebenarnya seperti pilihan ganda, tapi jawabannya ke bawah. Ini adalah kita klik saja. Coba kita klik. Misalkan seperti ini. Seperti ini. Coba kita mendapat nilai berapa ini. Kita cek my answer. Kita cek di sini nilainya 9. Nah, nilai 9 itu berarti yang salah adalah nomor 3. Gitu. Ini menggunakan soal orang lain. Nah, sekarang untuk make interactive worksheet, di sini kita bisa membuat soal sendiri sesuai dengan ide-ide kreatif kita. Di sini jangan khawatir. Di sini disediakan tutorial yang sangat lengkap. Ini bisa kita klik. Tutorial di sini sangat lengkap. Ingin membuat soal seperti apa? Misalkan drop down tadi seperti apa? Di sini ada choose the right answer menggunakan kata kunci choose .2. Kemudian ada multiple choice. Multiple choice itu menggunakan kata kunci select .2 no untuk jawaban yang salah, select select .2 yes untuk jawaban yang benar. Ini masih banyak lagi model-model soal yang bisa kita gunakan. Di sini juga ditampilkan video tutorial. Sini video tutorial. Kita tunggu. Di sini bagaimana membuat worksheet yang lembar kerja yang interaktif. Di sini disediakan mulai dari awal. Sangat jelas sekali. Nanti kita bisa, jika lupa, kita bisa melihat di tutorial ini. Baik, kita langsung saja membuat sendiri soal buatan kita sendiri. Kita mulai get start. Selanjutnya kita upload lembar soal kita ke lembar kerja yang kita buat dengan format PDF, JPEG, atau PNG. Nah, biasanya untuk mempermudah kita mengetik saja di Microsoft Word. Sebenarnya berupa foto, image juga bisa. Untuk kali ini saya masih menggunakan Microsoft Word dulu. Jika kita belum mempunyai file PDF, JPG maupun PNG, kita bisa menyimpan file Word kita menjadi PDF. Di sini sudah disediakan. Bisa menggunakan Save As dengan merubah ke format, menyimpannya dengan format PDF. Atau jika tidak, kita bisa langsung klik link ini. Jadi ada free PDF convert. Kita bisa langsung klik, kemudian kita pilih file, kita panggil file kita yang dari Microsoft Word, kita tunggu masih proses. Setelah selesai proses, kita bisa langsung download. Nah, ini sudah siap
selesai proses downloadnya, bisa kita klik choose file, kemudian kita panggil yang berbentuk PDF tadi di download sini, kemudian kita open, kemudian kita upload. Pastikan besar file kita tidak melebihi dari 5 MB. Nah, di sini sudah muncul soal yang sudah kita upload tadi. Nah, sekarang kita mulai mengenal dulu toolbox yang ada di pojok kiri atas. Di sini ada menu untuk edit. Jadi semuanya kita lakukan pada menu edit ini. Kemudian di sebelahnya ini ada preview untuk melihat hasil soal yang sudah kita buat. Kemudian ini ada save untuk menyimpan lembar kerja. Kemudian ada discard untuk membatalkan pembuatan soal. Kemudian di sini ada update background dokumen. Jadi backgroundnya bisa kita masukkan di sini. Kemudian ini ada help. Help ini adalah berisi tutorial tentang live worksheet. Kita langsung saja, di sini kita ingin membuat menyematkan video dari YouTube. Nah, di sini pastikan kita buat kotak. Kotak ini adalah tempat video nanti akan muncul di sini. Jika kita belum mempunyai video, kita bisa browsing di YouTube. Kita tunggu proses. Nah, di sini kita bisa ketikkan perangkat keras komputer. Nah, misalkan hardware di sini. Nah, di sini kita bisa memilih, Bapak Ibu. Kita bisa memilih mana yang sesuai dengan kita. Di sini ini sepertinya menarik. Jika kita cocok menggunakan ini, berarti kita bagikan saja di sini. Kemudian kita salin linknya. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Kita pastekan link dari YouTube. Nah, ini adalah cara untuk memasukkan video dari YouTube. Kemudian di sini ada soal pilihan ganda. Untuk soal pilihan ganda, kita tetap awal harus membuat text box dulu di sini. Kemudian kita ketik. Di sini kita bisa lihat dulu untuk tutorialnya, misalkan untuk pilihan ganda untuk multiple choice. Jadi untuk kata kuncinya kita menggunakan apa? Nah, di sini untuk multiple choice, kata kuncinya adalah select .2 no untuk jawaban salah, select .2 yes untuk jawaban yang benar. Dari tutorial tersebut, kita bisa klik di sini, berarti kita ketikkan select .2 no karena jawaban salah. Kemudian ini bisa kita copy, kita buat text box lagi, kita langsung pastekan karena jawaban salah. Ini juga kita buat text box lagi, kita pastekan select .2 no, kemudian sama di sini juga kita pastekan, kemudian kita hapus, kita ketik select .2 yes. Sama berikutnya di sini juga sama, kita lakukan text box di sini sama, tinggal memastekan saja di sini select .2 no. Kemudian di sini juga sama, select .2 no, jawabannya ini, yang betul adalah ini, tetap kita buat text box,
kemudian kita pastekan, select titik 2, yes. Berikutnya, di sini kita ingin membuat soal drop down. Jadi drop down itu jawabannya ke bawah. Kita bisa lihat lagi tutorial. Ingin membuat drop down di sini. Caranya bagaimana? Untuk drop down itu kata kuncinya adalah choose titik 2, kemudian jawaban salah, slash, kemudian untuk jawaban kunci itu kita beri tanda asterik atau tanda bintang. Kita kembali lagi pada soal kita. Tetap dari awal sama caranya, kita buat textbox dulu. Kita ketikkan choose titik 2. Saya ingin pilihannya yang betul adalah titik 2 adalah proyektor. Kemudian saya isi printer. Saya isi scanner. Ini juga sama. Lakukan pembuatan textbox. Kata kuncinya adalah choose titik 2. Jawaban benar boleh ditaruh di depan, di tengah maupun di belakang. Misalkan ini saya buat keyboard, saya taruh di tengah, saya letakkan di tengah untuk jawabannya. Printer, kemudian ada mouse misalkan. Ini untuk pilihan drop down. Sekarang kita ingin mencocokkan dengan garis. Caranya sama, mencocokkan dengan garis itu kita bisa lihat di tutorial Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya, kita bisa menggunakan join with row. Nah, ini bisa kita klik. Caranya bagaimana? Kita menggunakan kata kuncinya adalah join titik 2. Nah, ini merupakan join titik 2. Kita bisa tetap melakukan textbox, membuat textbox. Kita ketik join titik 2 1. Kita buat saja semuanya. Kalau bisa textbox-nya yang agak luas, jadi nanti pada saat menarik garis itu tidak bingung anak-anak, jadi memudahkan anak-anak untuk menarik garis. Kita klik join, join titik 2. Ini juga sama, join titik 2 3. Ini juga sama. Join titik 24. Di sini juga kalau bisa yang agak luas untuk pembuatan textbox-nya, kotaknya. Ini juga harus sama. Join titik 21. Kemudian jawabannya di untuk keyboard berarti join titik 2 3. Untuk mouse ini kita klik join titik 2 2. Kemudian kita ketikkan sama join titik 2. Untuk CPU adalah 4. Kemudian di sini untuk menarik, jadi ini drag and drop. Untuk pembuatan soal drag and drop ini bisa dilihat juga, semuanya ada di tutorial. Untuk lebih jelasnya ini kita bisa klik drag and drop dengan kata kunci. Drag itu adalah objek yang kita geser, drop itu adalah tempat meletakkan objek tersebut.
Nah, di sini berarti kita ini tempatnya untuk meletakkan. Saya ketik drop 1. Sini drop 2. Kita ulang lagi. Ini ada drop 3. Berikutnya ini kita tetap membuat text box lagi. Kita klik drag. Harus disesuaikan, kalau flash disk berarti ada drag 2. Kemudian untuk speaker itu adalah drag 3. Untuk hard disk itu drag 1. Drag titik 21. Setelah selesai semua, kita membuat soalnya, kita bisa klik preview untuk melihat pekerjaan kita, lembar kerja kita yang kita buat. Di sini kita sudah bisa menyematkan video dari YouTube. Jadi anak-anak sebelum mengerjakan soal, anak-anak bisa melihat penjelasan materi yang ada di video. Kemudian di sini untuk pilihan ganda, caranya kita bisa langsung klik jawaban yang benar. Kemudian untuk jawaban yang drop down, kita bisa klik tanda panah, kita bisa pilih jawaban. Sini. Kemudian ini untuk menarik garis, ini disediakan pensil. Kita bisa tekan, kemudian kita tujukan ke sesuai dengan gambar yang sesuai dengan nama perangkat komputer. Sini keyboardnya adalah ini, kemudian CPU-nya ini. Kemudian soal yang berikutnya, dengan perintah tariklah nama perangkat komputer. Di sini nama perangkat komputer. Kita tarik sesuai dengan gambarnya. Nah, kita sesuaikan dengan gambarnya. Di sini ada 2, ini memang saya tambahkan untuk mengecoh anak-anak ya. Tidak masalah. Jika sudah selesai, kita bisa klik finish. Di sini kita bisa lihat dulu nilainya berapa. Di sini 10/10, karena untuk penskoran pada saya ulangi lagi dalam live worksheet adalah maksimal adalah 10. Kita sudah berhasil membuat soal di live worksheet. Setelah kita lakukan preview, kita bisa langsung save, menyimpan worksheet kita. Di sini, jika kita ingin private untuk kita sendiri, worksheet maksimal adalah 30 akun yang menggunakannya. Di sini kita bisa lihat pada my subscription. Di sini dijelaskan untuk pilihan, jika kita free, guru itu memiliki maksimal 100 siswa. Kemudian untuk private worksheet, untuk worksheet yang untuk pribadi itu adalah 30 siswa atau akun yang menggunakan. Bisa membuat 10 grup dalam satu akun. Workbook juga 10. Kemudian mailbox yang masuk, jawaban anak-anak itu bisa disimpan selama 30 hari. Kemudian untuk download PDF worksheet itu ada diberi waktu 10 hari. Ini jika free. Jika kita ingin menginginkan fasilitas yang lebih, di sini bisa sampai 1000, tapi berbayar. Kita bisa free, yaitu dengan cara membuat akun setiap kali jatah kita itu habis. Jadi kita bisa daftar lagi. Gitu. Nah, di sini kita karena masih latihan, ini saya pilih private aja. Tapi jika ingin kita share ke Bapak Ibu guru di seluruh dunia, ini bisa klik di sini. Kita klik ini dulu.
Kemudian di sini kita beri judul. Di sini sudah ada contohnya. Saya menggunakan perangkat keras komputer misalkan. Seperti ini. Kita save, kita simpan. Nah, link ini yang akan kita bagi. Yang kita akan bagi ke anak-anak. Kita bisa open. Nah, di sini anak-anak nanti sudah bisa menggunakan soal yang sudah kita buat dengan cara kita bisa klik copy langsung. Klik copy. Ini misalkan saya copy, kemudian saya buka di tab baru. Ini sudah bisa digunakan. Nah, ini tampilannya. Kemudian jika kita langsung kita share ke Google Classroom juga bisa, kemudian ke WhatsApp juga bisa. Tetapi di sini saya menganjurkan kita menggunakan custom link. Di custom link ini kita bisa mengatur bagaimana lembar kerja itu nanti didistribusikan. Di sini saya centang untuk ignore capital letter, jadi tidak ada masalah huruf besar dan huruf kecil. Kemudian ada limit waktu pengerjaannya. Di sini juga bisa, kalau bisa kita klik centang atau kita klik ini send answer to the teacher, jadi jawaban dikirim ke guru. Kemudian di sini anak nanti tinggal mengetikkan nama. Kemudian di sini kita samakan grade levelnya. Misalkan kelas 6, tadi kalau di sini adalah kelas 7. Kemudian misalkan basic, kemudian level 7, kelasnya adalah 7 webinar misalkan. Jadi nanti anak-anak tinggal mengisi nama. Kemudian ini ada kita centang send answer to my mailbox. Jadi ini sudah otomatis masuk ke email kita, mailbox kita. Kemudian di sini untuk penskoran, di sini ada opsinya, ada pilihannya menggunakan desimal atau tidak. Nah, misalkan tidak menggunakan desimal berarti without desimal. Kemudian di sini kalau dicentang berarti menunjukkan bahwa jawaban salah itu nanti akan terlihat berwarna merah dan jawaban yang benar akan berwarna hijau. Akan menunjukkan kesalahannya, show error. Kemudian di sini ada show right answer after checking ya. Jadi setelah dicek anak-anak mengerjakan, anak-anak bisa melihat hasil nilainya. Jika tidak, kita centang, kita nonaktifkan. Nah, setelah itu link ini berbeda dengan link yang tadi. Jika link yang tadi itu kan hanya copy paste, itu belum masuk ke dalam mailbox kita. Jadi nanti anak-anak menggunakan screenshot. Jika kita sudah setting send answer to my mailbox, sudah otomatis masuk ke mailbox kita. Jadi kita bisa copy link ini, kemudian kita share ke anak-anak. Di sini kalau sudah selesai mengerjakan, misalkan saya kerjakan dulu. Di sini saya kerjakan dulu, nanti terlihat pada akhir pengerjaan. Nah, di sini saya kerjakan dulu untuk melihat hasilnya. Kemudian ini saya geser lagi. Kemudian kita klik finish. Nah, di sini perbedaannya, di sini terlihat kita tinggal memasukkan nama. Misalkan tadi
Sandra. Kemudian kita send. Sudah, ini sudah terkirim. Bagaimana cara mengeceknya? Kita bisa cek di My Mailbox. Ya, kita bisa mengeceknya di My Mailbox. Kemudian di sini ada tadi Batik 7, kemudian 7B webinar. Nah, di sini sudah masuk jawaban siswa. Kita bedakan lagi dengan link yang satu ini. Ini tadi tinggal di copy paste, linknya belum di custom link. Nah, ini bisa kita kerjakan sama dengan yang tadi. Seperti ini. Untuk melihat hasilnya kemana nanti larinya. Sini sama, kita lakukan sama, kemudian kita finish. Nah, di sini anak-anak disuruh langsung klik yang sebelah kanan. Jadi sebelumnya kita beri tutorial dulu caranya anak untuk mengirim lembar kerja. Perbedaannya di situ. Nah, di sini anak-anak mengetik nama, mulai nama, misalkan Sylvia, kemudian grupnya apa tadi, harus sama untuk bisa masuk. Batik 7, kemudian webinar tadi. Nah, ini emailnya guru itu harus diberikan, baru kita send. Setelah itu kita cek di My Mailbox. Kemudian grade levelnya tadi kita samakan, ada spasi atau tidak tadi. Nah, berarti ini Sylvia. Jadi perbedaannya di situ. Lebih mudah menggunakan custom link. Menurut saya lebih memudahkan anak, tinggal mengetik nama, anak-anak sudah bisa langsung kirim jawaban. Demikian sekilas tentang like worksheet. Selamat berkreasi dengan membuat soal yang interaktif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.